Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, karena dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16, dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati kita, dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita, dan damai yang berlimpah-limpah itu akan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagian ketiga ini. Nah, saya sudah menyampaikan dalam firman Allah mulai hari Minggu, hari Senin pagi, dan Senin sore ini. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore sebelum kita mendengarkan firman Allah. Kita berdoa kiranya biarkan kami menuruti firman-Mu dalam nama Yesus dan taat terhadap firman-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan, do not love the world or the thing in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. For all that's in the world, the love of the Father, for all in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the world, but is not of the Father, but is of the world. Dan ayat 17 dikatakan, and the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Haleluya. Jadi dalam bahasa Indonesianya dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi ingat, ketika engkau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan, jelas dikatakan, Alkitab katakan bahwa akibat dari mereka-mereka yang mengasihi dunia ini, kan kita memilih untuk tidak mengasihi dunia. Jadi mereka-mereka yang memilih, dikatakan memilih mengasihi dunia ini, dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap. Apa artinya dunia ini sedang lenyap? Bagi engkau yang percaya, yang ada Roh Kudus dalam kehidupanmu, memang engkau tidak langsung diangkat dari dunia ini. Kalau engkau langsung diangkat, berarti kita bertemu dengan Allah. Tapi ketika engkau Roh Allah ada dalam kehidupanmu, firman Allah ada dalam kehidupanmu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam hatimu, maka kita tidak lagi hidup dalam keinginan dunia ini. Kita tidak lagi terpengaruh dalam keinginan dunia ini. Karena adanya kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita itu hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya berguna bagi diri kita, berguna bagi rohani kita, berguna bagi keluarga kita,
bahkan berguna bagi generasi kita ketika sampai 1000 generasi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kalau dunia ini sedang lenyap, ya ngapain kita harus ikuti? Ikuti saja Tuhan. Ikuti saja firman. Ikuti saja kehendaknya. Ikuti saja kebenarannya. Ikuti saja apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka hidupmu akan mengalami damai dalam kehidupan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya, Dia menyediakan yang terbaik bagi kita. Tapi nanti saya katakan. Yang kedua dikatakan. Yang kedua, bahwa dunia ini, yang pertama, dunia ini lenyap. Sedang lenyap. Yang kedua, dengan segala keinginannya. Jadi kalau keinginan dunia ini lenyap dari hati kita, dari hidup kita, kita tidak lagi melakukan dosa. Kalau kita berdosa, segera minta ampun. Kalau kita jatuh, bangun dan segera menyelesaikan apa yang kita telah lakukan. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak tinggal di situ. Saya sudah sering katakan, orang kemungkinan bisa jatuh dalam dosa. Tapi sebagai orang percaya, kalau dia betul-betul memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak akan pernah tinggal di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa kemungkinan ada, tapi tinggal di dalam dosa itu jauh berbeda. Jadi kalau jatuh dalam dosa, bisa saja oleh karena orang-orang memancing dan lain sebagainya, kita bisa terprovokasi dan kita marah, bisa saja jatuh dalam dosa. Lalu kita mungkin menempeleng orang, ya semoga tidak terjadi lah itu ya. Nah, walaupun kita marah, jangan sampai nempeleng orang, karena besar akibatnya. Kalau engkau menempeleng orang, yaitu kalau engkau dilapor, itu bisa masalah. Karena saya pernah, karena saya mau membela diri, bukan karena mau menampar dia, bukan itu. Makanya lahir lagu saya itu karena apa? Kasihmu ya Bapa. Dia membuat saya baru, ciptaan baru dalam Dia. Dan saya mau katakan kepada kita, di situ itulah keinginan dunia. Mau rasanya membalas saja. Memangnya kau aja yang bisa gitu ya. Kadang-kadang begitu. Naluri kita, hati kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu kalau Anda dengar suara apa? Itu ada orang mandi itu. Ya untungnya cowok yang mandi. Kadang-kadang kala ada yang aneh-aneh di tempat saya ini. Kita mematikan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang nginap di lorong-lorong ini, yang tidak bisa mandi. Orang yang jualan baik di pantai, baik di perlimaan sana, akhirnya mereka ngambil air di sini. Jadi saya tidak sampai hati. Ini sudah berlangsung 26 tahun. Jadi semua selama 26 tahun itu Tuhan setia. Kenapa? Saya tahu bahwa Tuhan itu yang menyatakan segala kebaikan. Dan dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi keinginannya pun lenyap. Semoga kita tidak lagi melakukan keinginan. Karena apa? Alkitab mengatakan dengan jelas, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wow. Itu sebabnya kenapa saya katakan kita tidak lagi mau melakukan keinginan dunia atau hawa nafsunya atau keinginannya, karena kita telah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita betul-betul bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Jadi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah abai terhadap segala apa yang kau lakukan. Percayalah ketika engkau mentaati firman Allah,
engkau sebenarnya sedang menolong dirimu, bukan sedang meruntuhkan hidupmu. Apapun yang kau perbuat, hal-hal yang baik akan menolong hidupmu. Itu akan membantu engkau. Dan Tuhan tidak buta. Tuhan mengamati dari surga segala tindak tandukmu, perbuatanmu. Dia perhatikan betul. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Dan lakukan kehendak Allah itu dengan penuh ketaatan. Supaya di masa kini kita mendapatkan pertolongan. Di masa yang akan datang kita bersama-sama dengan Dia. Itu adalah dambaan setiap orang-orang beriman di muka bumi ini. Nah, engkau yang percaya kepada Yesus, engkau bisa mendapatkan itu. Ini bukan janji saya, tapi ini janji Tuhan kepada setiap orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita mendapatkan yang indah, yang manis, bukan hanya di sorga yang akan datang, tapi di masa di muka bumi ini, segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala kasih sayang Tuhan, dan segala berkat-berkat Tuhan akan mengikuti langkah-langkah kehidupan kita. Dan itu sebabnya, mari kita terus berbuat baik, sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan ingat, setiap perbuatan baik yang kau lakukan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap perbuatan baik yang kau lakukan, sebenarnya saya mau katakan, itu engkau sedang menolong kehidupan. Saya sudah banyak saksikan bagaimana ketika saya mendorong orang lain atau membantu orang lain yang mogok mobilnya, saya pun diperlakukan orang demikian. Ketika saya mau membantu orang lain membelikan minyaknya karena dia tidak punya uang, saya pun diperlakukan orang seperti itu. Ingat, apa yang kamu tabur, kehendak Tuhan yang kamu lakukan, maka sesuatu yang manis, yang indah dari Tuhan akan engkau lakukan. Tapi catatannya adalah, lakukanlah kehendak Allah itu. Lakukanlah yang diperintahkan Allah itu. Lakukanlah firman Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu sebabnya dikatakan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan juga akan menjawab apa yang dikehendaki. Alkitab mengatakan, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jikalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Jadi jelas di sini dalam Yohanes 15 ayat 7 itu, tentu kehendak kita tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu catatan penting bagi kita dalam meminta kepada Tuhan. Biarpun Allah katakan keinginanmu, kehendakmu, ya Tuhan lakukan, tapi tentu ada batasan di mana kita bukan melakukannya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan kalau engkau melakukan apa yang baik ini, maka Tuhan akan membela, menyatakan segala pertolongannya kepadamu. Kiranya di sore hari ini Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa dan kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang dikehendaki ketika ini menyelesaikan masalah kita untuk melihat seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang engkau miliki. Selama engkau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong, memberkati firman. Kalau mereka sakit, dalam nama Yesus segala sakit, penyakit, keluar dari diri Yesus, engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, mari
angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada mari Engkau menolong mereka, tolong mereka, lakukan mujizat-Mu bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu datang kepada mereka, mujizat-Mu datang kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat malam. Selamat kita ya. Ini memang malam saya merekam ini. Supaya mengatasi suara-suara yang bisik itu ya. Nanti kalau mungkin terjadi kebisingan, ya harap maklum karena ini memang betul-betul ya. Jadi memang betul-betul di pinggir jalan yang mencoba mencari suasana baru dalam saya bercerita soal kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Nah, kalau Anda ingin berdonasi ada nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kalau kita mau tidur jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah dan kita tetap menyerahkan diri kepada dan memperkatakan firman Allah dan berdoa. Nah, taruh firman Allah sebanyak-banyaknya dalam hati dan pikiran kita, karena itu akan menolong kita dalam kehidupan ini. Saya menaruh firman Allah itu sehingga ketika saya bercerita, walaupun masih gagok-gagok istilahnya, tapi saya mencoba untuk memperkatakan firman Allah itu dan mencoba mengejawantakan dalam pemberitaan firman di malam hari ini, baik di hari-hari sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Amin.